Selamat untuk semua. Selamat datang anak-anak. Di awal tahun pembelajaran baru ini, kita akan belajar tentang pola bilangan. Ready anak-anak? Ready. Oke, mari kita mulai. Nah, perhatikan. Di sini Bapak menuliskan sebuah urutan bilangan. Dimulai dari 2, 5, 8, 11. Oke, saya tanya, setelah 11 kira-kira berapa? Mungkin ada yang menjawab 14. Benar. Kenapa 14? Coba kita amati. Setelah 2 ditambahkan 3, hasilnya 5. Setelah 5 ditambahkan 3, hasilnya 8. Setelah 8 ditambahkan 3, hasilnya 11. Tentu setelah bilangan 11 ditambahkan 3 juga, hasilnya 14. Nah, tentu setelah 14 ditambahkan 3, hasilnya menjadi 17. Akan menjadi masalah jika ditanya, misalkan ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Bilangan berapakah urutan yang ke-30 atau urutan yang ke-40? Mungkin kita akan mengalami kendala. Kalau kita tuliskan manual, artinya kita tambahkan setiap suku dengan 3, itu akan memerlukan waktu, memerlukan kertas yang banyak. Nah, solusinya bagaimana? Dibuatlah pola bilangan. Saya ulangi, dibuatlah pola. Selanjutnya disebut dengan pola bilangan. Nah, bagaimana membuat pola bilangan? Untuk membuat pola bilangan, diperlukan beberapa simbol. Oke, disepakati, 2 itu suku pertama, disimbolkan dengan U1. 5 itu suku kedua, disimbolkan dengan U2. 8 itu suku ketiga, disimbolkan dengan U3. 11 suku keempat, disimbolkan dengan U4. Titik-titik artinya dilanjutkan sampai kita berakhir pada sebuah bilangan yang nilainya kita belum tahu. Nah, selanjutnya kita sebutlah bilangan yang belum kita tahu nilainya ini dengan UN. Kembali ke persoalan awal. Kalau kita perhatikan, selisih setiap suku selalu sama. Selisih setiap suku disebut dengan beda dan disimbolkan dengan huruf B kecil. Mari kita ikuti pola bilangan yang terbentuk. Ternyata U1 itu diperoleh dari 2, ini 2 dari sini, ditambah 1 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 2. Saya ulangi lagi. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 ini dikalikan dengan 3 hasilnya 0. Ditambahkan dengan 2 hasilnya 2. Kita lihat. Suku yang kedua atau U2 itu hasilnya 5. U2 itu diperoleh dari 2, ini 2, ditambah 2 dikurangi 1 dikali 3. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Suku yang ketiga atau U3 sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 8. Mungkin anak-anak yang bertanya, 3 ini dari mana loh Pak?
3 ini maksudnya mewakili suku yang ketiga. Ya, U3 suku yang ketiga, ininya 3. 3 yang ini dari mana? 3 yang ini adalah beda atau selisih setiap suku. Di mana selisih setiap suku itu adalah 3. Ini dia. Oke, paham? Kita lanjut suku yang keempat. Karena ini suku yang keempat berarti N4UN ya. U4 itu sama dengan 2, ini diambil dari suku pertama, 2 ditambah 4 ini U4, 4-nya diambil dari sini, dikurang 1 dikali 3 atau dikalikan selisih tadi sama dengan 11. Di sini terbentuk sebuah pola. Kalau ini kita ikutkan, kita membuat sebuah pola secara umum atau kita mengeneralisasi. Kita lihat. Berarti suku yang KN atau UN sama itu dengan U1, ini dia U1, ditambah N dikurang 1 dikali beda. Inilah pola yang terbentuk dari barisan bilangan ini. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, berapakah suku ke-35 dan 40? Oke, dengan gampang tentu kita tentukan hasilnya dengan menggunakan pola yang sudah kita buat. Oke, mari kita mulai. Suku yang ke-35 tentu sama dengan 2. 2 ini diperoleh dari U1. Ditambah 35 dikurangi 1. 35 ini dari suku yang ke-35. Dikalikan dengan beda. Bedanya berapa? 3. Oke, kita lanjut. Oke. Suku yang ke-35 berarti sama dengan 35 dikurangi 1 kan hasilnya 34. Oke anak-anak. Oke. Berarti suku ke-35 itu sama dengan 104. Diperoleh dari mana? 34 dikali 3 hasilnya 102. 102 ditambah 2 hasilnya 104. Nah, jadi suku yang ke-35 adalah 104. Bagaimana dengan suku yang ke-40? Kita lihat. Suku yang ke-40 tentu sama dengan 2 ditambah tentu 40 dikurang 1 dikali 3. Ingat 40 ini peroleh dari suku yang ke-40. Kita lihat hasilnya. Maka suku yang ke-40 sama dengan 2 ditambah. Nah, 40 dikurangi 1 hasilnya 39. Suku yang ke-40 hasilnya 119. Oke anak-anak, cukup jelas? Kita lanjut untuk permasalahan yang lain dari sebuah pola bilangan. Oke anak-anak, di sini terdapat sebuah guntingan pita yang terdiri dari warna merah, putih, biru. Kembali lagi merah, putih, biru, dan seterusnya. Artinya, pita berwarna merah dimulai dari 0, pita berwarna putih dimulai dari 1, pita berwarna biru dimulai dari 2. Muncul pertanyaan, warna apakah pada pita? Saya ulangi, warna apakah pada bilangan 1987 dan 2562? Wow, bisa kita bayangkan seandainya pita ini kita perpanjang dan kita tuliskan secara manual sampai dengan 1987.
Alangkah panjangnya pita yang kita perlukan. Tenaga dan waktu. Itu masih untuk bilangan 1987. Apalagi 2562. Susah ya? Enggak. Ini akan mudah kita selesaikan dengan membuat pola. Bagaimana membuat pola? Ya seperti yang tadi. Kita lihat. Kita buat bantuan. Perhatikan warna merah. Warna merah, saya ulangi. Warna merah selalu muncul pada angka 0, 3, 6, 9. Ya. Jadi artinya, setiap pada bilangan 0, 3, 6, 9, dan seterusnya, maka pita berwarna merah. Untuk warna putih, selalu dimulai dari 1, 4, 7, 11, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Bagaimana dengan warna biru? Warna biru dimulai dari 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Oke, mari kita amati. Merah, putih, biru. Nah, ternyata warna merah jatuh pada bilangan jika dibagi 3, sisanya 0. Artinya, setiap bilangan itu kalau dibagi 3, sisanya 0, berarti pitanya warna merah. Kita analisis. 0. 0 dibagi 3, tentu hasilnya 0, sisanya 0. 3 dibagi 3, hasilnya 1, sisanya 0. 6 dibagi 3, hasilnya 2, sisanya 0. 9 dibagi 3, hasilnya 3, sisanya 0. Bagaimana dengan warna putih? Warna putih jatuh pada bilangan jika dibagi 3, sisa 1. Oke, mari kita lihat. 1 dibagi 3, tentu hasilnya 0, sisanya 1. 4 dibagi 3, hasilnya 1, sisanya 1. 7 dibagi 3, hasilnya 2, sisa 1. Bagaimana dengan warna biru? Warna biru jatuh pada bilangan jika dibagi 3, sisanya 2. Lah kok bisa? Nah, 2 dibagi 3, hasilnya 0, tentu sisanya 2. 5 dibagi 3, hasilnya 1, sisanya 2. 8 dibagi 3, hasilnya 2, sisa 2, dan seterusnya. Kita sudah menemukan pola urutan bilangan dan kaitannya dengan warna. Oke, kita lihat. Pita berwarna apa pada bilangan 1987? Pada bilangan yang 1987 berarti jatuh pada warna putih. Kenapa? Karena 1987 dibagi 3, hasilnya 662, sisanya 1. Ya. Nanti boleh kamu buktikan dengan oret-oretan di kertas. Bagikan 1987 dibagi 3, hasilnya 662, sisanya 1. Pada bilangan yang ke 2562, berarti jatuh pada warna merah. Karena 2562 dibagi 3, hasilnya 854. Sisanya 0. Cukup jelas anak-anak? Oke, cukup jelas. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah masalah. Saya katakan masalah.
kamu disuruh menemukan 3 buah bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Saya ulangi, temukanlah 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Kita menggunakan bantuan tabel. Kita kumpulkan beberapa bilangan. Oke, kita mulai di sini misalkan kumpulan 1. Bilangan genap, kita mulai dengan bilangan genap terkecil. 2 ditambah 4 ditambah 6. Ya, ini bilangan genap terkecil. Tentu setelah 2 adalah 4, setelah 4 adalah 6. Nah, kalau ini kita jumlahkan, hasilnya 12. Urutan bilangan ini dimulai dari 2. Ya, dimulai dari 2. 2 itu diperoleh dari mana? 1 dikali 2. Kita lihat kumpulan yang kedua. Artinya bilangan genap setelah 2 adalah 4. Setelah 4, 6. Setelah 6, 8. Kita jumlahkan hasilnya 18. Kumpulan kedua ini dimulai dari 4. 4 itu diperoleh dari mana? Dari 2 dikali 2. Kumpulan yang ketiga tentu 6 ditambah 8 ditambah 10 hasilnya 24. Kumpulan yang ketiga dimulai dari 6. 6 diperoleh dari 3 dikali 2. Kumpulan yang keempat tentu dimulai dari 8 ditambah 10 ditambah 12 hasilnya 30. Kumpulan yang keempat ini dimulai dari 8. 8 ini diperoleh dari 4 kali 2. Dengan memperhatikan pola bilangan yang terbentuk selalu selisih 6. Saya ulang ya. Selisih 6 dari mana? Coba dari 12 ke 18 selisihnya berapa? Tentu 6. Dari 18 ke 24 selisihnya juga 6. Dari 24 ke 30 selisihnya juga 6. Maka kalau kita urutkan akan diperoleh urutan bilangan 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Urutan yang keberapakah 60 ini? Kita lihat. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9. 60 ada pada urutan ke-9. Oke, kalau begitu ketiga bilangan itu dimulai dari berapa? Urutan ke-9 atau kumpulan yang ke-9 dimulai dari tentu 9 kali 2. Kita lihat di sini. Urutan pertama dimulai dari 1 kali 2. Kumpulan kedua dimulai dari 2 kali 2. Kumpulan ketiga dimulai dari 3 kali 2. Kumpulan keempat dimulai dari 4 kali 2. Nah, karena 60 ada pada urutan ke-9, tentu bilangan itu dimulai dari 9 kali 2, hasilnya 18. Maka ketiga bilangan itu adalah 18 ditambah 20 ditambah 22 sama dengan 60. Jadi bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60 adalah 18, 20, dan 22. Oke anak-anak, oke deh, kita lanjut untuk persoalan yang lain. Nah, kalau tadi kamu disuruh menemukan 3 bilangan genap, bagaimana menemukan 3 bilangan ganjil berurutan tapi jumlahnya 69? Sama dengan cara yang sebelumnya, kita menggunakan bantuan tabel. Nah, kumpulan yang pertama, ingat bilangan ganjil yang paling kecil berapa? Tentu 1 ya. 1 setelah bilangan ganjil setelah 1 tentu 3, setelah 3 5. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya 9.
Kumpulan pertama dimulai dari 1. 1 diperoleh dari mana? 1 itu diperoleh dari 1 kali 1 ditambah 0. Kita lihat kumpulan yang kedua. 3 ditambah 5 ditambah 7 hasilnya 15. Kumpulan yang kedua dimulai dari 3. 3 diperoleh dari mana? 2 dikali 1 ditambah 1. Kumpulan yang ketiga dimulai dari 5. 5 diperoleh dari 3 kali 1 ditambah 2. Kumpulan yang keempat dimulai dari 7. 7 itu diperoleh dari 4 kali 1 ditambah 3. Kalau kita perhatikan pola yang terbentuk ya. Di sini dari mulai 1, 2, 3, 4 tentu dan seterusnya. Ini tetap 1, 1 dan ini dimulai dari 0, 1, 2, 3 tentu dan seterusnya. Oke. Kita kembali ke masalah. Menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 69. Kita lihat. Nah, dengan memperhatikan pola bilangan yang terbentuk selalu selisih 6. Ya. Dari 9 ke 15 selisihnya 6. 15 ditambah 6, 21. 21 ditambah 6, 27. Mari kita buat urutannya. Nah, ini dia. 9, 15 ditambah 6, 21 ditambah 6, 27 dan seterusnya sampai diperoleh nilai 69. 69 ada pada urutan yang ke-11. Oke, kita pastikan. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10 dan 11. Oke, kalau urutan ke-11, bilangan ganjilnya dimulai dari berapa ya? Ayo, bilangan ke-11, urutan ke-11. Oke, tentu bilangan itu dimulai dari 11 dikali 1 ditambah 10 sama dengan 21. Lah kok bisa ya, Pak? Oke. Agar kamu tidak bingung, ya. 11 ini kita lihat ya. Dari sini kumpulan 1 dimulai 1, kumpulan 2 ini 2, kumpulan 3 3, kumpulan 4 4. Tentu kumpulan ke-11 ini adalah 11. Jadi ini 11 dikali 1 ditambah. Lah kok ini 10? Kita lihat. Ketika dia kumpulan 1 ini 0, kumpulan 2 ini 1, kumpulan 3 ini 2, kumpulan 4 3, selalu selisih 1. Jadi ketika dia kumpulan ke-11 berarti ini ditambah 10. Oke, paham anak-anak? Nah, berarti ketiga bilangan itu adalah 21 ditambah 23 ditambah 25 sama dengan 69. Oke. Oke, tetap semangat. Oke. Kita coba masalah yang lain. Di sini terdapat urutan bilangan 60, 55, 50, 45, dan seterusnya. Maka negatif 85 adalah suku yang keberapa? Oke. Bagaimana menjawab persoalan ini? Kita kembali ke materi yang paling awal. Ingat bahwa suku Kn adalah U1 ditambah N kurang 1 dikali beda. Berapa U1-nya? Ya ini dong, 60. UN-nya adalah negatif 85. Berarti N-nya berapa? 85.
Belum, N belum diketahui. Oke, kita lihat hasilnya. UN itu adalah negatif 85. U1-nya adalah 60. N belum diketahui, karena inilah yang akan kita cari. N dikurangi 1 dikali negatif 5. Lah kok bisa loh Pak? Bedanya negatif 5. Lah iya. Karena 55 dikurangi 60 hasilnya negatif 5. 50 dikurangi 55 hasilnya negatif 5. 45 dikurangi 50 juga hasilnya negatif 5. Jadi bedanya negatif 5. Oke, kita lihat. Nah, kita operasionalkan secara aljabar. Negatif 85 dikurangi 60 tentu sama dengan N dikali negatif 5. Berarti hasilnya negatif 5N. Negatif 1 dikali negatif 5 sama dengan positif 5. Sesuai dengan perkalian bilangan bulat. Jika negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kita lanjut. Negatif 85 dikurangi 60, hasilnya negatif 145. Oke, kita lanjut. Sehingga negatif 5N sama itu dengan negatif 145 dikurangi 5. Negatif 5N sama dengan negatif 150. Karena negatif 145 dikurangi 5 hasilnya negatif 150. Sehingga nilai N itu adalah negatif 150 dibagi negatif 5. Hasilnya 30. Jadi bilangan negatif 85 adalah suku yang ke-30. Oke, paham anak-anak? Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya. Oke, untuk lebih memahami tentang pola bilangan, Bapak di sini membuat sebuah latihan, ya, latihan. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Artinya, setelah 47 berapa? Artinya dua suku berikutnya setelah 47. Oke. Bagaimana ya? Berapa ya? Waduh, jangan bingung. Kita lihat polanya ya. Nah, di sini Bapak ada dua alternatif. Saya mulai dengan alternatif pertama. U1 adalah 5. Ini dia. U2 itu ternyata sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1. Saya ulangi, 2 dikali 5 ditambah 1. Hasilnya 11. 2 kali 5, 10 ditambah 1, 11. U3 ternyata sama dengan 2 dikali 11. Ini dia suku kedua. Ditambah 1. 2 kali 11, 22. Ditambah 1 hasilnya 23. Suku yang keempat, 2 dikali 23 ditambah 1. 2 kali 23, 46. Ditambah 1, 47. Oke, berarti suku yang kelima adalah 2 dikali 47 ditambah 1. 2 kali 47, 94 ditambah 1, 95. Oke, kalau begitu U6 berapa ya? Kita lihat. Berarti U6 itu sama dengan 2 dikali 95 ditambah 1. Hasilnya 191. Berarti dua suku berikutnya dari barisan itu adalah 95 dan 191. Kita lihat alternatif yang kedua. 5, 11, 23, 47. Dari suku pertama ke suku kedua,
saya sebut dengan 5 ke 11, selisihnya 6. Kita lihat 11 dikurangi 5, selisihnya 6. 11 ke 23, selisihnya 12, yaitu 23 dikurangi 11, hasilnya 12. 23 ke 47, selisihnya 24. Berat dari mana? 47 dikurangi 23. Nah, coba kita amati. Terbentuk pola selisih selalu dikali 2. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. Berarti selisihnya berapa ya anak-anak? Coba. 24 dikali 2 berapa ya? 48. Bagus. Artinya, setelah 47, tentu selisihnya adalah 48. Di mana 48 ini diperoleh tadi dari 24 dikali 2. Maka suku kelima adalah 47 ditambah 48. Hasilnya berapa? 95. Perhatikan hasilnya sama. Berapakah selisih berikutnya? Ya tentu 48 dikalikan 2. Hasilnya berapa? 96. Nah, setelah 95 tentu selisihnya 96. Maka suku ke-6 adalah 95 ditambah 96. Hasilnya 191. Nah, apa yang bisa kita petik dari dua alternatif ini? Nah, ternyata penyelesaian pola bilangan enggak terpatok pada satu alternatif. Boleh beda metode, hasilnya juga sama. Oke anak-anak, oke deh. Nah, di sini Bapak memberikan tugas yang akan kamu kerjakan. Nah, tugas ini nanti ditulis tangan. Setelah ditulis tangan yang rapi, hasilnya difoto. Saya ulangi, setelah ditulis tangan, difoto, dan hasilnya diupload melalui Google Classroom. Ini tugasnya, tugas yang pertama. Oke, silakan nanti diamati. Oke. Terdapat 3 buah lampu hijau, kuning, merah yang akan menyala bergantian setiap 1 detik. Ini hijau, kuning, merah. Ini tabelnya, tabel bantuan, artinya pada menit detik yang pertama warna lampu yang menyala adalah hijau, detik yang kedua kuning, detik yang ketiga merah, detik yang keempat kembali hijau, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, lampu warna apakah yang menyala pada detik ke 2219, detik ke 3025, detik ke 4116? Tugas berikutnya nomor 2, temukan 3 bilangan ganjil yang jumlahnya 75. Yang ketiga, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Ya, silakan dibaca, silakan dibaca. Nah, soal yang keempat, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan 4 dan seterusnya. Nah, agar anak-anak sempat nanti mencatat tugas ini pada saat nonton YouTube-nya, boleh di pause atau pause, silakan dicatat dengan baik. Oke, selamat bertugas. Kita bertemu kembali di hari berikutnya. Tetap semangat. Bagi anak-anak yang sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.